Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan roh kita untuk datang berdoa. Bapa di surga, terimalah pujian sembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang kami semua menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dan roh kami untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Urapi hamba-Mu yang memberitakan, urapi kami semua jemaat-Mu yang menerima pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu yang memberikan tuntunan, meneguhkan iman kami, memberikan kekuatan kepada kami semua. Segala hal yang hendak merusak kami semua mendapatkan berkat melalui firman Tuhan, Tuhan singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa bahagianya kita pagi hari ini. Kembali kita sehati, sekalipun di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara dengan seisi rumah untuk menyembah Tuhan, memuliakan namanya, dan sekarang kita hendak menyambut kebenaran firman Allah. Mari kita membaca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa sejarah. Dan sekaligus merupakan peristiwa iman. Saya menyebutnya sebagai peristiwa sejarah untuk membedakan dengan legenda, dengan dongeng yang seringkali mengiringi munculnya tokoh-tokoh besar. Yesus bangkit adalah sesuatu yang real. Tempat di mana Yesus bangkit, waktu ketika Yesus bangkit, orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan setelah itu, dan masih banyak lagi sangat jelas disebutkan. Bahkan seorang ahli sejarah yang sangat terkenal bernama Flavius juga menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Namun demikian, kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga
peristiwa iman. Ada hal-hal yang terjadi di dalam kebangkitan Yesus yang telah disalibkan itu dan terbaring di dalam kubur dan 3 hari kemudian ia bangkit adalah sebuah peristiwa iman. Ada hal-hal yang sangat penting, ada hal-hal yang sangat luar biasa yang terjadi dengan itu. Karenanya pemberitaan firman Allah pagi hari ini, pada hari ibadah Paskah ini, saya beri judul, Ku Menang Bersama Tuhan. Yesus bangkit, sekurangnya 3 hal yang terjadi dalam kaitannya sebagai peristiwa iman. Yang pertama adalah Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia anak Allah. Yang kedua, Yesus bangkit untuk memberi jaminan hidup kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga adalah Yesus bangkit memastikan kemenangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat itu satu demi satu. Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia anak Allah. Itu yang pertama. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuka Alkitab di dalam surat Roma. Di dalam surat Roma pada pasal yang pertama, pada ayat 3 dan ayat 4. Roma pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Secara manusiawi, Yesus adalah keturunan Daud, tetapi secara ilahi, Ia ternyata adalah anak Allah. Itu terbukti dengan kuasa yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Mendukung hal itu pada Kisah Rasul pasal 2, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, ia menjelaskan tentang siapa itu Yesus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 sampai dengan ayat 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, demikian penegasan Rasul Petrus, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati atau kemenangannya atas maut itu membuktikan bahwa memang ketika Yesus ada di muka bumi ini, ia sepenuhnya adalah manusia. Yang kitab Ibrani juga mengatakan mempunyai kelemahan-kelemahan seperti manusia pada umumnya. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Tetapi apakah Yesus itu hanya semata-mata manusia?
Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang kedua mengatakan, Ia yang adalah Allah sendiri. Dengan istilah yang memiliki kesetaraan dengan Allah, telah mengosongkan dirinya, telah menanggalkan kemuliaan kealahannya untuk menjadi manusia sama seperti kita dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tapi saudara, dengan jelas Alkitab yaitu firman Allah menjelaskan ketika Yesus mati dan kemudian bangkit di hari ketiga, maka Yesus membuktikan bahwa Ia sepenuhnya adalah Allah. Sebutan anak Allah bukan dalam pengertian biologis, anak dari Allah. Seperti kita seseorang anak dari orang tua kita. Tetapi Yesus adalah anak Allah menjelaskan tentang hubungan. Bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang esa itu. Setara dalam kemuliaan, dalam kuasa, dalam kekudusan dan kekekalan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu dibuktikan dengan ketika Ia bangkit dari antara orang mati. Karena mustahil bila Allah dikalahkan oleh maut atau kematian. Yang kedua, Yesus bangkit tidak hanya membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah, tetapi Yesus bangkit juga untuk memberi jaminan hidup kekal bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Di Betania, ketika Yesus datang di rumah Marta yang sedang berduka karena Lazarus, saudaranya laki-laki, meninggal, Yesus menyatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, frasa tidak akan mati selama-lamanya itu dinyatakan walaupun ia, orang yang percaya kepada Yesus, mati seperti orang-orang lain, ia akan hidup kembali. Inilah sebetulnya yang Tuhan Yesus menyatakan itu kepada seorang tokoh agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah kepada seisi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu dibuktikannya, itu dinyatakannya dengan jaminan Ia sendiri bangkit mengalahkan maut. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus seperti saudara dan saya, memang seperti orang-orang lain, pada waktunya sesuai dengan kedaulatan Allah, tiap orang akan mati. Tetapi kemudian ia akan hidup kembali. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 dinyatakan, kita yang sudah manunggal dengan Yesus, manunggal dalam kematiannya, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Itulah hukuman kekal atau kebinasaan.
Dan ini sesuatu yang pasti. Itu sebab setiap orang percaya meninggal dunia tidaklah dikatakan moga-moga arwahnya diterima di sisi Allah. Tetapi dengan penuh syukur kita berkata, selamat jalan saudaraku. Sebab orang yang meninggal dalam Tuhan, ia telah beristirahat dari segala jerih, lelah dan sengsaranya di bumi untuk menerima pahala surgawi. Sesuai imannya, itulah hidup yang tanpa batas. Hidupnya Allah sendiri. Hidup abadi bersama dan di dalam Yesus Kristus di surga. Kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan. Seperti seseorang ketika mengikuti yang lain, katakanlah saudara mengikuti saya bepergian, dan saya sedang bepergian misalnya ke kota Solo. Saudara yang ikut saya itu akan sampai di kota Solo saja, tidak ke kota yang lain. Karena pengikut itu akan sampai batas tujuan yang diikuti. Orang percaya mengikuti Yesus. Yesus mati, dikubur, pada hari ketiga dia bangkit. Maka kita yang mengikut Yesus pun sekalipun akan mati, tetapi seperti Yesus kita pun akan dibangkitkan untuk beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat di Tesalonika pada pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13, bahwa ketika sangkakala berbunyi, malaikat di surga berseru, dan Yesus Kristus turun kembali ke dalam dunia, orang-orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan, diubahkan. Sedang orang masih hidup juga diubahkan untuk tinggal selamanya bersama Yesus di surga. Sebab seperti janjinya di Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemput kalian, supaya di mana aku ada, kalian pun ada. Puji Tuhan. Inilah sukacita, inilah kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena mendapat jaminan hidup yang kekal oleh kebangkitannya. Yang ketiga, saudara, Yesus bangkit memastikan kemenangan kita. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55, kemudian ayat 57, demikian bunyinya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebab saudara, ketika tadi para wanita menengok kubur Yesus, batu besar sudah tergolek. Dan ketika mereka melihat ke dalam, ada seorang malaikat yang disebut seorang anak muda berpakaian putih, berkata, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia tidak di sini sebab ia sudah bangkit. Kata pertama dikatakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau maut atau kematian, musuh yang paling ditakuti manusia itu sudah dikalahkan Yesus, apalagi yang lain.
hal yang lain pun yakinilah dan syukurilah. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya yang tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita, kita pun akan mengalami kemenangan itu. Menang atas apa, saudara? Yang pertama, menang atas dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah berada dan menjadi hamba dari dosa. Manusia tidak bebas lagi. Manusia melakukan apa yang diingini oleh daging. Dan dengan demikian, maka manusia ternyata selalu mengikuti dan menuruti dosa itu. Tetapi saudara, setelah Yesus Kristus Tuhan kita mati di salib dan kemudian bangkit mengalahkan maut, ada jaminan kepada kita untuk beroleh kemenangan, yaitu menang atas dosa. Roma pasal 6 ayat 4, 5 dan 6 demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Saya ulang, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Inilah kemenangan yang diupayakan oleh setiap pengajaran, setiap keyakinan, yang diupayakan oleh manusia dengan susah payah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sampai kini. Tetapi bagi kita ada jaminan. Bukan oleh usaha, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh agama, bukan oleh apapun, tetapi dijamin oleh kebangkitan Yesus. Percaya kepada Yesus artinya hidup manunggal dengan Yesus. Karena percaya itu oleh iman kita menyambut Yesus yang menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup di dalam diri kita. Kita telah manunggal dalam kematiannya. Firman Allah yang kita baca tadi mengatakan kita pun akan manunggal dalam kebangkitannya, yaitu bangkit dalam hidup yang baru yang tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yesus bangkit memastikan kemenangan kita. Yang pertama, menang atas dosa. Yang kedua adalah menang atas setan atau iblis. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 menggambarkan iblis itu seperti pencuri. Dan ayat 10 mengatakan pencuri itu datang hanya untuk mencuri, merusak, dan membinasakan. Itu sebabnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan iblis merampas semua kekuasaan dan manusia pun jatuh di dalam pengendalian si iblis ini. Walaupun bukan artinya setiap dosa itu karena iblis. Rasul Yakobus mengatakan orang jatuh dalam dosa juga karena ditarik oleh keinginannya sendiri.
ketidaktaatannya, ketidaktakutnya kepada Allah. Tetapi iblis punya peranan yang besar. Merusak, menjerumuskan, menipu, dan menyesatkan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun ketika Yesus disalib itu menggenapkan firman Allah, janji Allah dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 bahwa benih perempuan itu meremukkan kepala si ular, tetapi kemudian kemenangan atas si ular, iblis itu dikukuhkannya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tadi surat 1 Korintus pasal 15 kita membaca 54-55, "Hei maut, di manakah sengatmu? Hei maut, di manakah kemenanganmu?" Itu sudah dikalahkan Yesus. Jadi Bapak Ibu, yakinilah dan bersyukurlah. Yesus bangkit memastikan kemenangan untuk kita. Menang atas iblis atau setan, si penggoda itu. Injil Lukas pada pasal yang ke-10 pada ayat 18. Injil Lukas pasal 10 pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Allah. Ini adalah tanggapan Tuhan Yesus ketika 70 muridnya pulang memberi laporan setelah mereka menginjil ke desa-desa dan ke kota-kota. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Dalam susunan kalimat aslinya, iblis jatuh ini bukan akan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Aku melihat iblis sudah jatuh seperti kilat dari langit. Ayat yang ke-19. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Kemenangan atas roh-roh jahat, kemenangan atas setan dan iblis ini dijamin oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, cemas tentang apapun dan terhadap siapapun, lebih-lebih kuasa-kuasa kegelapan. Bangga, bahagia, sebab oleh kebangkitannya juga menang atas segala kesukaran. Dalam surat Roma pada pasal yang ke-8, surat Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35, firman Allah menyatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara,
ada beberapa hal Rasul Paulus jelaskan bahwa posisi orang-orang percaya memang terancam dengan berbagai persoalan yang hendak memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi dengan tegas dinyatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu pada ayat yang ke-35 demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesaan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Dan jawabnya jelas serta tegas. Tidak ada yang bisa memisahkan. Karena Yesus telah memastikan kemenangan itu dengan ia bangkit dari antara orang mati. Pada ayat yang ke-37, kemudian Rasul Paulus oleh ilham Roh mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari demikian, di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemenangan kita bersama di dalam Tuhan itu jelas dan pasti. Oleh karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut itu, membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah. Yesus bangkit memberi jaminan kepada kita hidup kekal, tidak akan binasa lagi. Dan kebangkitan Yesus memastikan kemenangan kita semua. Karenanya jangan gentar, jangan takut. Sebagaimana firman Allah pada hari Jumat Agung yang lalu, fokus kepada Yesus, bukan kepada virus. Fokus kepada Yesus, bukan kepada kesulitan, kesukaran, kegagalan, apapun yang mungkin kita alami atau yang pada satu waktu kelak kita hadapi. Sebab Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia
Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari kita sehati dalam doa. Firman Allah menguatkan kita, sebab dari berita tentang Yesuslah timbul iman. Dan kita dengan iman itu akan meneruskan perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan Yesus, kita berada dalam kemenangannya. Mari kita tunduk kepala, kita sehati berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kemenangan yang disediakan bagi kami di dalam dan bersama dengan Yesus yang telah menang atas maut. Betapa hati kami penuh sukacita, sebab oleh kebangkitan Yesus Putramu, yang adalah Anak Allah yang tunggal itu, memberi kepada kami jaminan hidup yang kekal. Dan juga kepastian untuk mengalami kemenangan yang gemilang. Menang atas dosa, menang atas kuasa si jahat, menang juga atas setiap kesukaran dan kesulitan kehidupan. Itu sebabnya sekarang ini walaupun situasi kondisi masih dibayangi oleh kekhawatiran merebaknya virus corona, tetapi kami mau belajar untuk tidak takut lagi. Kami mau selalu memikirkan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mata hati kami mau selalu memandang kepada Yesus yang menang itu. Dan kami percaya, kami akan beroleh kekuatan. Kami akan dibaharui. Kami akan diberkati. Sebab dengan pikiran yang selalu tertuju pada Yesus, pikiran yang dipenuhi oleh firman Allah, maka hidup kami pun akan sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Diberkatilah segenap jemaatmu yang mendengar pemberitaan firman Allah ini. Hatinya dikuatkan, hidupnya diteguhkan, bahwa kami sebagai orang percaya, kami tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus yang menang itu selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang mendengar pemberitaan firman ini, sedang berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan, oleh berbagai macam kesulitan, bahkan ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan memenuhi kebutuhan hidupnya di masa yang sulit ini, Tuhan Yesus Gembala yang baik mencukupkan tiap-tiap anak-anak-Mu. Memberkati kiranya kami semua jikalau sementara waktu tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi harus menyelenggarakannya di rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk kota kami Surabaya, berkatilah. Kami memohonkan kesejahteraan, kedamaian, kerukunan. Kami memohonkan kesembuhan dan kemenangan atas virus yang mengganggu banyak orang dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami, mulai dari wali kota, gubernur, sampai dengan presiden dan semua pembantu presiden, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan dalam segala sesuatu,
dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ratakan jalan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, tiap-tiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat tangan atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan. Berkat kesehatan dan kesembuhan, berkat sukacita dan ketentraman, berkat rezeki dan keuangan. Anugerah Bapa yang mulia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus memberkati, menyertai saudara semua sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin.